Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam pertemuan kali ini sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari ini menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu tahalluma li ihla'i kalimatillah. Baik, sebelum kita berlanjut ke materi, saya absen dulu. Ahmad Komaruddin hadir ya. Anisatil Fitriyah, Arafah, Halimatus Sa'diyah, Inayatul Maula, Lisa, Lutfiyah, Muhammad Nur Hakiki. Sakit ya. Sakit apa ya? Jatuh. Muhammad Dimas. Tidak ada. Iski. Tidak ada Iski. Tadi masuk. Muntah. Muhammad Putra Haidar Amin. Kitmano. Nadia Adin Kamutasyarrofa. Nur Hakiki. Kiwamuddin. Harusnya tidak masuk dia. Siti Ayu Wahyuni. Ini berhenti dan tidak. Siti Muzayyinah. Uniyatun Hasanah. Yati sakit. Yusniyati. Zainul Fattah Al-Giromi. Baik ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang tidak masuk. Baik, kita akan mulai materi. Sekarang kita akan membahas upaya dalam mengatasi pengangguran. Sebelum itu, saya coba ingin tahu, teman-teman apakah ada yang masih ingat tentang pengangguran? Coba apa yang teman-teman ingat? Pengangguran itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Pengangguran. Orang yang tidak memiliki pekerjaan. Orang yang tidak memiliki Pekerjaan. Selain itu apa lagi? Sedang mencari kerja. Sedang mencari kerja apa lagi? Sudah diterima kerja namun belum mulai bekerja. Sudah diterima kerja namun belum mulai Bekerja. Apalagi? Masih berada dalam usia angkatan kerja. Berapa usia angkatan kerja? 15 sampai 64 tahun. 15 sampai 60. 64 apa 65? 64. Berarti kalau di luar usia angkatan kerja apakah bisa masih disebut pengangguran? Tidak, karena tidak masuk usia angkatan kerja. Ada lagi dari selain itu? Apa? Jadi dari kesimpulannya kesimpulan yang tadi teman-teman sampaikan tadi bahwasanya pengangguran itu tidak mesti orang yang tidak bekerja. Ya, tidak semua orang yang tidak bekerja itu disebut pengangguran. Kalau seandainya dia tidak masuk dalam usia kerja, namanya masih umur 12 tahun, kan otomatis dia tidak kerja. Dia juga tidak bisa disebut sebagai pengangguran. Ya, jadi ada kriteria tertentu yang masuk dalam kategori pengangguran. Jadi tidak semua orang yang tidak bekerja bisa disebut sebagai
pengangguran. Jadi kalau masih belum masuk usia angkat kerja juga tidak bisa disebut sebagai pengangguran. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang upaya mengatasi pengangguran. Nah, kita masuk ke slide pertama. Tujuan mengatasi pengangguran. Kenapa sih? Apakah pengangguran itu menjadi sebuah masalah? Ya, menurut kalian apakah pengangguran itu menjadi sebuah masalah bagi ketenaga kerjaan? Masalahnya apa? Apa masalah yang disebabkan oleh pengangguran sehingga kita harus mengatasinya? Karena menyebabkan kemiskinan. Selain kemiskinan, beban psikologis. Apalagi selain beban? Ya, meningkatnya kriminalitas. Karena di luar sana kan banyak ya kriminalitas yang terjadi karena disebabkan pengangguran. Orang tidak punya kerja, bingung mau ke sana, bingung ke sini, bingung, tidak punya uang. Akhirnya dia lihat seumpamanya ini apa, nyuri aja ya, apa nyopet saja, kan lebih terlihat seakan-akan lebih mudah. Anda perlu kualifikasi. Orang nyopet kan nggak ada kualifikasinya. Ya, tidak harus pintar, tidak harus ganteng, tidak harus cantik, ya kan tidak ada. Jadi tidak ada kualifikasi. Jadi akhirnya banyak kriminal atau jambret atau copet dan macam-macam. Jadi juga daripada termasuk permasalahan yang disebabkan pengangguran adalah meningkatnya kriminalitas. Selain itu ada lagi nih, kesenjangan sosial. Ya, itu jadi itu beberapa masalah yang terjadi disebabkan adanya pengangguran. Dan sekarang ini adalah tujuan mengatasi pengangguran. Karena tadi itu kan ada masalah. Maka tujuan mengatasi pengangguran itu adalah apa? Yaitu upaya untuk mengatasi pengangguran adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk membantu orang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari kerja. Ya, dia tidak punya kerjaan atau orang itu ya tidak punya kerjaan karena sedang mencari kerja. Hal ini perlu dilakukan karena pengangguran dapat menyebabkan banyak masalah. Ya tadi itu ya, masalah yang telah teman-teman sebutkan dan masih banyak lagi sebenarnya masalah bagi individu dan ekonomi satu negara. Jadi dampaknya itu bukan hanya 1-2 orang, tapi bisa menyebabkan kepada satu negara. Ya kemiskinan itu termasuk kan masalah bagi negara. Masalah ketenaga kerjaan bagi negara. Kalau seperti tadi kan kriminalitas bisa ke 1 atau 2 orang. Tapi kalau sudah ranahnya ke kemiskinan, itu nanti masuknya ke suatu negara. Jadi itu ya masalahnya. Terus, nah ini beberapa upaya atau cara atau strategi dalam mengatasi pengangguran. Ya, apa saja? Di sini ada 4. Di antaranya 1, pelatihan kerja. Apa itu pelatihan kerja? Nanti di slide selanjutnya. Yang kedua ada meningkatkan investasi. Yang keempat UMKM, membangun UMKM. Terus yang keempat ada program kerjasama luar negeri atau yang kita sering sebut itu dengan TKW, TKI, itu namanya program kerjasama luar negeri. Ya. Nah kemudian, ini cara bentar ya. Nah ini cara mengatasi pengangguran yang pertama itu adalah dengan mengadakan pelatihan kerja. Nah ini kita lihat di sini ya, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan ini sering terjadi ya. Kadang ya kita mohon maaf di sini kan sekolah SMA ini kan kita semua ini di jurusan IPS. Kemudian IPS itu kan pembahasannya apa? Tentang ekonomi, tentang sosiologi, tentang geografi, iya kan? Kemudian tiba-tiba ternyata teman-teman ada yang masuk ke bidang fisika. Ya, entah itu pekerjaan apa, masuk di bidang fisika. Atau ada teman-teman masuk di bidang biologi, mempelajari tentang hewan, tumbuhan, apa. Sedangkan teman-teman di sini ranahnya IPS. Nah itu berarti ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja. Atau yang sama sekolah kejuruan, dia sekolah kejuruan jurusannya otomotif,
tukang benerin sepeda, mobil atau apa. Ternyata dia mau kerja di tempat busana atau dia mau menjahit lah. Berarti kan tidak sesuai dengan keterampilan yang dia miliki. Nah itu banyak sekali ketidaksesuaian tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan. Yaitu kenapa? Itu menjadi faktor utama penyebab terjadinya pengangguran. Asalnya dia itu seandainya yang tadi semuanya otomotif, dia kan jurusan otomotif. Dia seandainya kerja di bengkel atau di dealer ya, dia kan sesuai dengan keterampilannya. Dia memang pinter kan ya. Sekolahnya dia sesuai dengan ternyata dia waktu kerjanya di bagian busana, jual beli, transaksi ke bank apalagi sama gitu kan. Ya sebenarnya bukan tidak mungkin, tapi prosesnya itu lebih lama karena dia bisa mulai memulai keterampilan di tempat tersebut itu mulai dari nol. Tapi kalau sudah tadi jurusan otomotif kemudian dia kerja di bengkel atau di itu tinggal meningkatkan kemampuan. Itu jadi ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan itu juga menjadi faktor penyebab terjadinya sehingga pemerintah mengadakan yang namanya pelatihan kerja. Maka dalam hal ini pemerintah sangat berperan penting dalam mengatasi hal tersebut dengan menyediakan ini. Secara pemerintah namanya Balai Latihan Kerja atau yang disebut dengan BLK. Yang mana program ini tidak hanya menyediakan pelatihan teknis dan keahlian tertentu, tetapi juga memberikan orientasi dan bimbingan karir agar dapat mengoptimalkan potensi masyarakat di masa. Ada teman-teman ada dari yang pernah tahu ya contoh BLK. BLK itu contohnya apa nih kan? Teknologi informasi dan selain itu grafis ya, penyebaran ada yang dari teman-teman ada yang temannya itu tukang sablon bisa kalian kerjasama teman-teman desain grafis yang desain pokoknya mau beberapa itu ada desain grafis ya itu bisa atau mau buat lebih apa yang bros kita yang bros ya itu juga jadi cetak desain dulu banyak lebih cetak itu saya kan ada lagi selain itu otomotif ya itu pelatihan kerja jadi tentang permesinan ya jadi itu contoh ya mungkin ada lagi selain itu ya nah itu contoh-contoh balai latihan kerja di situ orang yang ikut pelatihan kerja ini akan mendapat pelatihan yang sangat intens maksudnya mereka itu mendapat pelatihan penuh setiap orang di situ akan mendapatkan pelatihan yang memang benar-benar itu akan menjadi keterampilan namanya di bidang otomotif maka dia akan belajar tentang otomotif yaitu mesin atau apapun yang di situ bidangnya untuk desain grafis mereka mempelajari yang biasanya digunakan desain kalau seperti aplikasi di komputer itu contohnya kayak CorelDRAW mungkin teman-teman tahu Photoshop kalau di HP mungkin ya bisa pakai Visual Lab atau Canva juga bisa itu aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mendesain jadi diajarkan cara menggunakan CorelDRAW gimana cara menggunakan Photoshop itu gimana itu masih banyak ya di situ akan diajari tentang desain grafis maka sehingga ketika ada pelatihan kerja orang kita harus memiliki keterampilan atau kemampuan agar bisa sehingga nanti dapat membantu masyarakat tenaga kerjaan yaitu memiliki skill yang nanti mesti sudah ngaji agar nanti orang yang ikut pelatihan kerja itu dapat mengoptimalkan potensinya di masyarakat ya itu sudah memiliki keterampilan jadi dia tidak harus ini ya teman-teman seseorang itu tidak harus bekerja dengan perusahaan bisa seseorang itu bisa memulai usahanya sendiri contoh
desain grafis. Saya bilang grafis. Kalau memang benar-benar teman itu bisa mendesain, oke lah teman-teman awal-awal kerja dengan orang. Meskipun tidak bisa, benar bisa kerja dengan desain. Lama kelamaan teman-teman maka teman-teman itu bisa membuat usaha sendiri. Teman-teman sudah ada basic, sudah ada kemampuan, tinggal meningkatkan. Jadi nanti kalau sudah bersih ya, teman-teman juga bisa membuka yang namanya lapangan pekerjaan baru. Itu juga bisa dapat membantu mengurangi kemampuan. Jadi impactnya ya, efeknya pelatihan kerja ini sangat banyak. Ya. Jadi juga meningkatkan anggota, meningkatkan keterampilan, juga mempertimbangkan potensi masyarakat. Sehingga orang itu mau kerja dengan orang atau dia mau kerja sendiri itu sudah bisa. Ya. Juga di situ ada memberikan orientasi dan bimbingan ahli. Jadi dia itu tidak hanya dimotivasi untuk bekerja dengan orang lain, tapi juga dimotivasi bagaimana cara dia itu bisa mendirikan usaha dan usaha dia bisa membuka yang namanya lapangan pekerjaan baru. Itulah terkurangi yang namanya masalah pengangguran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan investasi. Nih, investasi ini sudah biasanya ke perusahaan, tapi juga ada investasi yang tidak ke perusahaan. Nah, coba dari teman-teman mungkin ada yang mengenal, sudah tahu apa itu investasi. Ada apa? Penanaman. Bukan modal yang ditanam di bumi. Penanaman. Ini kan investasi lah. Investasi adalah salah satu strategi bagi perusahaan untuk mengembangkan dan memperluas. Dana investasi dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi tidak hanya dari dalam negeri saja, tapi luar negeri juga bisa investasi ke dalam negeri sehingga di dalam negeri ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Contoh, karena sering kita itu punya barang yang tulisannya di situ made in China. Sering mesti ya. Mungkin berbeda di Cina. Banyak di sekitar kita ya barang-barang yang bertuliskan made in China. Nah, itu benar kalian, itu apa dibuatnya di Cina? Apa pembuatnya orang Cina, tapi dibuat di Indonesia? Benar? Dibuat di Cina. Ada yang lain? Made in China. Buatan Cina, karena dia buatan Cina. Benar kalian? Benar. Kan ada dua. Apakah memang dibuat di Cina, ataukah perusahaan orang Cina mendirikan di Indonesia? Kemudian ditulis made in China. Balik kalian dong. Ya, teman yang lagi tadi kita jawab bahasanya dibuat di itu bisa dua kemungkinan, bisa memang benar-benar dibuat Cina, kemudian diimpor ke Indonesia. Bisa juga perusahaan ada di Cina. Ya, perusahaan pusat, perusahaan induk itu ada di Cina. Kemudian mendirikan lagi perusahaan di Indonesia. Tetap itu ada tulisannya made in. Nah, di situ ketika ada perusahaan luar negeri yang didirikan di dalam negeri itu namanya juga termasuk daripada investasi yang modal yang bersumber dari luar negeri. Nah, jadi kesimpulan dari luar negeri, kemudian kan yang mana perusahaan pasti membutuhkan yang namanya tenaga kerja. Nah, itu kan investasi. Menanam modal, itu dapat juga mengurangi pengangguran. Dari adanya lapangan pekerjaan baru, perusahaan baru yang didirikan oleh dari luar negeri tadi, punya Cina yang membangun perusahaan di Indonesia. Kemudian kan dia membutuhkan tenaga kerja baru.
itu yang namanya investasi yang bersumber dari luar negeri. Maka dari itu mereka juga dapat mengurangi utang. Kalau dari luar negeri, dari dalam negeri itu juga apa? Kalau dari luar negeri jelas ya, karena dia paham dari luar negeri, dari dalam negeri. Kalian bisa contohkan begitu saja namanya. Ini sama ini kerjasama, bisa. Itu juga dalam dari investasi. Ada yang bisa contohkan? Ya, baik ini ya. Kalau ya, tadi kan dari luar negeri ya, kalau investasi dalam negeri ini saja kita perkecil lagi. Itu saya contohkan antara dua orang, yang satu pengusaha, sama-sama pengusaha, sama-sama pengusaha. Nah, yang satu ini punya usaha yang masih belum terlalu besar, belum terlalu berkembang. Ini namanya ada si A, dia punya rumah makan, rumah makan, bukan ringgit Malaysia, itu rumah makan. Nanti ada ringgit Malaysia, bukan rumah makan. Dia punya rumah makan, si A punya rumah makan. Jadi dia itu tidak terlalu berkembang. Jadi hanya mungkin ada satu dan itu tidak terlalu. Kemudian datanglah temannya dia sudah sukses. Jadi mungkin karena sudah sibuk pekerjaan, dia punya modal, tapi dia tidak mau dialokasikan kemana. Nah akhirnya dia bilang ke temannya si ayah punya orang, ini saya titip modal banyak, titip modal. Ini sampai pakai nanti dibuat usaha warungnya, diperbesar, nanti kita bagi hasil. Berapa persen modal yang saya titipkan dari modal sampean itu nanti menjadi bagian saya. Jadi orang yang punya modal tadi titipkan ke rumah, itu jadi bagian kerja. Itu juga termasuk investasi. Nah, silakan kita rumah makan itu kan nanti modalnya tambah besar. Sehingga ketika tambah besar, sehingga dia bisa nanti lama-lama dapat membuka yang namanya outlet baru atau rumah makan baru. Namanya ada di Jogjakarta, nanti ada cabangnya di Jogjakarta. Itu kan berarti membuka lapangan pekerjaan baru. Nah itu berarti investasi juga dapat mengurangi yang namanya kadang-kadang yang baru kan butuh kan? Iya kan? Jadi situ dapat juga mengurangi yang namanya penggunaan. Jadi untuk investasi baik dari dalam negeri atau dari luar negeri itu sama-sama dapat membantu mengurangi masalah pengangguran. Terus yang ketiga, menggalakkan UMKM atau mengadakan UMKM. UMKM itu apa sih? Ini usaha itu. Kita datang ke mana itu? UMKM itu warung gitu, bapes, bisnis makan. Ya nggak tahu apa UMKM itu. Usaha itu kecil dan menengah. Itu kepanjangan UMKM. Apa sih UMKM? Adalah kegiatan usaha produktif. Berarti dia itu terus-menerus memproduksi, bukan mengkonsumsi. Sama-sama. Adalah kegiatan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok. Jadi bukan cuma satu orang. Nanti kalian itu punya satu orang. Berarti bukan UMKM. Itu punya kelompok berarti bukan. Jadi meskipun baik satu atau kelompok itu juga termasuk dari UMKM. Kelompok kecil lah ya, bukan kelompok besar. Dan memiliki skala usaha terbatas. Usaha terbatas. Baik dari sisi dalam modal terbatas, omsetnya terbatas, jumlah karyawannya juga tidak mungkin kalau disebabkan itu ya. Anda bedanya aku dulu kapal warung bukan apa-apa. Bukan itu ya. Banyak kerja sampai 10 karyawan tidak mungkin. Ya kan? Atau salam itu juga dalam daerah UMKM. Salam hanya satu orang ada itu 2, 3, 4 lah, 4 tempat ya.
pekerjanya sampai 15 orang. Oke. Jadi karyawannya juga terbatas. Itu yang namanya yang seluruh aspek yang ada di dalam kegiatan produksinya itu terbatas. Itu namanya PMK. PMK merupakan salah satu instrumen penting dalam menanggulangi kondisi. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan kegiatan potensi lalu dia menyatakan karena itu adalah usaha yang sangat banyak diminati. Kita lihatlah sekarang di mana-mana banyak jadi ketika semakin banyak umkm, jadi semakin banyak orang muda itu juga dapat mengurangi yang namanya masalah pengangguran. Ini saja untuk umkm. Lanjut ke yang terakhir, kerjasama luar negeri. Kerjasama luar negeri dapat menjadi strategi yang efektif untuk menampung tenaga kerja Indonesia atau yang disebut dengan TKI, tenaga kerja Indonesia. Baik dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Jadi tidak semuanya TKI itu dilakukan oleh pemerintah. Tapi ada catatan, jangan sampai kalian ikut soalnya ada kerjasama, tapi tidak jelas. Nanti kalian itu akan masuk ke penyelundupan. Kalian masuk ke sana tanpa paspor. Akhirnya kalian nanti kalau pulang nggak bisa. Sudah sampai di soalnya di Thailand. Sudah jadi admin slot. Ya. Itu kan yang namanya di mana itu namanya? Karena itu tidak bisa. Itu ada penyelundupan oleh kemana? Jadi hati-hati. Ikutlah kerjasama luar negeri yang memang benar-benar itu legal, bukan ilegal. Baik dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, kerjasama ini membuka peluang kerja yang masih bagi warga negara yang ingin bekerja di luar negeri. Biasanya kalau yang di sekolah memang benar-benar pekerjaan yang memang benar-benar harus menguasai itu ada sekolahnya. Ketika di Korea itu ada sekolah bahasa Korea dulu, Jepang ada sekolah bahasa Jepang dulu, bahkan di Pare itu ada kampung Inggris, jadi tempat belajar bahasa Inggris. Jadi kamu semua lingkungannya berbahasa Inggris. Jadi juga bisa menjadikan modal agar bisa kerja di luar negeri. Nah, manfaat program Liga 1 luar negeri tidak hanya terbatas mengurangi pengangguran, tetapi juga sebagai sumber devisa atau pemasukan negara yang besar. Pengalaman kerja internasional dapat memperkaya keterampilan dan pengalaman. Jadi ilmu yang telah didapatkan dari nanti juga dapat diterapkan di Indonesia, juga dapat dibagikan. Ini juga caranya, ini strateginya. Jadi tidak hanya dia itu sana bekerja mendapat, tapi juga dapat ilmu. Kalau sudah dapat ilmu, sampai dia akan bisa menerapkan di lingkungan sendiri. Jadi empat itu cara mengatasi yang namanya pengangguran. Tapi sebelum kita mengatasi, maka faktor utama ya, sebelum seseorang itu menjadi pengangguran itu harus dibuktikan adalah nanti jangan sampai dari teman-teman ada yang merasa kurang ketika nanti bekal bekerja itu merasa kurang karena kurangnya pendidikan. Maka mulai dari sekarang, sampai nanti teman-teman sudah masuk ke dunia kerja, maksimalkanlah pendidikan. Cari terus, gali terus informasi tentang dunia, tentang tenaga kerja, tentang pendidikan. Gali apapun, pasti akan bermanfaat. Kita kan tidak tahu nanti ketika lulus mau jadi apa, mau kerja apa, kan kita belum tahu. Mungkin ada yang punya cita-cita jadi kita tahu. Ya kalau kita takdirnya memang ada yang punya cita-cita jadi di luar kan. Tahu nggak bukan cita-citanya sekolahnya saya kerja. Ada dua. Kita belum tahu takdir kita nanti mana. Maka dari itu, marilah kita maksimalkan pendidikan. Itu faktor utama ya. Sebelum kita mengatasi, sebelum terjadi masalah, kita cegah dulu masalah tersebut. Yang ada aplikasi itu
sedia payung sebelum hujan. Itu pendidikan dulu dimaksimalkan baru kita nanti ketika masuk ke dunia kerja kita tidak kewalahan. Tapi bingung mau jawab apa? Insyaallah bisa. Jawabnya insyaallah bisa. Ya. Dari situ ada pertanyaan mungkin dari teman-teman. Tidak ada. Itu sedikit tentang apa namanya cara mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Jadi bisa tadi teman-teman bisa rangkum lagi ya ini bisa cari tahu lagi. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan menghadapi ulangan mengenai bab 2 ini tentang tenaga kerjaan. Kita sudah bahas semua dari bab 1, bab 2 dan bab 3 terakhir tentang pengangguran. Itu nanti materi yang akan kita bacakan. Mohon teman-teman yang ingat lagi kualitas belajarnya jangan sampai apa yang kita pelajari nanti teman-teman itu tidak aplikasi. Kita sudah tahu pengangguran itu masyarakat. Jangan sampai nanti teman-teman ternyata ketika lulus jadi pengangguran kan malu. Padahal kita sudah belajar tentang cara mengatasi pengangguran. Ternyata teman-teman saya pengangguran. Jadi jangan sampai itu. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan dari pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu bagi kita, ilmu yang menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan dengan saya mohon maaf yang sebesar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.